Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita untuk bersama-sama kumpul di Zoom ini, Zoom meeting, untuk bersama-sama belajar meneladani akhlakul karim Rasulullah SAW. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang terang dengan sunnahnya yang seperti kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai, perlu kita ketahui bahwa sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, dan ini adalah bulan di mana dilahirkannya Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, penutup para anbiya. Sekarang kita di bulan Rabiul Awal dan memasuki tanggal 9 dan 3 hari lagi adalah 12 Rabiul Awal. Itu adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW dan beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal Amal Fil, atau kalau dihitung secara Masehi adalah 570 Masehi. Maka kita sebagai umatnya bukan hanya mengetahui saja, oh ini adalah Maulid Nabi tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Akan tetapi momentum Maulid Nabi ini kita gunakan untuk bersama-sama mengingat, mempelajari segala yang beliau wariskan kepada kita, terutama agama Islam ini. Maka sudah selayaknya kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW mengetahui segala seluk-beluk beliau. Jangan sampai kita mengaku mencintai Nabi, akan tetapi kita nggak mengetahui seluk-beluk beliau. Kita yang mencintai Nabi seharusnya mengetahui Rasulullah SAW itu mempunyai berapa anak, istrinya siapa saja, keluarga beliau siapa saja. Seharusnya hafal segala kegiatan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi apa saja. Jangan sampai kita nggak hafal istri-istri, nama-nama istri Rasulullah SAW. Kita lebih hafal nama-nama artis-artis di Indonesia, artis-artis di Korea, ataupun artis-artis di belahan dunia sana. Akan tetapi kita nggak hafal dengan keluarganya Rasulullah SAW, yang mana katanya kita mencintai beliau. Selayaknya kita mengetahui bapaknya Rasulullah SAW siapa, ibundanya siapa, istri-istri beliau siapa, anak-anak beliau siapa, sahabat-sahabat beliau siapa. Mengetahui seluk-beluk detail itu seharusnya. Jangan sampai malah artis-artis Korea yang kita hafalkan di luar kepala, ketika ditanya, siapa sih anak-anaknya Rasulullah SAW itu ada berapa? Jangan sampai nggak tahu. Malulah kita yang mengaku umatnya Nabi SAW, tapi nggak tahu seluk-beluk beliau. Ya, maka para bapak ibu semuanya, kita harus muhasabah, mengintrospeksi diri.
Sudah sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Yang katanya mengaku cinta Rasulullah SAW, ya, maka kita harus lebih dalam, mengorek lebih dalam segala keluarga beliau, aktivitas beliau, sahabat-sahabat beliau. Usi nafsi wa iyyakum, kita bersama-sama mempelajari apa saja yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana meneladani akhlakul kalimah Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali dan patut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu, kata Allah, Rasulullah SAW itu bisa menjadi tauladan. Tapi bagi siapa sih? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang benar-benar mengharapkan rahmatnya Allah, pastilah dia akan mencontoh Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah, pertama orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang nggak ingin datangnya hari kiamat, mana mungkin dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Orang-orang yang jarang menyebut Allah, jarang dzikir, mana mau dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri tauladan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar berbudi pekerti luhur, yang akhlaknya sangat baik. Bahkan salah satu istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah menjawab bahwasanya kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlaknya beliau, akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Kalladzi yamshi 'alal ardh, kal-Qur'an alladzi yamshi 'alal ardh. Bagaikan Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Ini merupakan jawaban yang singkat dari Sayyidah Aisyah, namun syarat maknanya. Ia menyifati atau mensifati Rasulullah SAW dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Baiklah, kita lihat aplikasi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Kita mengambil cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang khadimu Rasulullah SAW, pelayan atau pembantunya Rasulullah SAW, yang melayani Rasulullah SAW setiap hari dari sejak kecil. Anas bin Malik itu melayani atau berkhidmah menjadi pelayan, menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Sahabat Anas berkata, selama 10 tahun aku berkhidmat kepada beliau, Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kata ah. Bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sama pembantunya saja. Kalimat ah saja enggak pernah. Apalagi kepada istri beliau. Apalagi kepada anak beliau. Kepada pembantunya saja selama 10 tahun, bapak-bapak, ibu semuanya. Enggak pernah mengatakan ah saja, enggak pernah. Ya, kadang-kadang ada pembantu ataupun apa kita, ataupun teman kita saja kadang-kadang langsung seperti itu.
Ini kata saja, Rasulullah nggak pernah mengucapkan kata Dalam artian, beliau sangat memuliakan walaupun pembantunya. Pembantu saja dimuliakan, bahkan nggak pernah mengatakan apalagi kepada keluarga beliau, kepada anak-anak si beliau. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sangat mulia, sangat lemah lembut, hatta sampai pada pembantu. Sekarang menjadi introspeksi buat kita. Sudah berapa kali kita memarahi membantu kita? Jangan membantu, mungkin anak kita, istri kita. Sudah berapa yang kita ucapkan kepada mereka? Sudahkah kita menjadikan Rasulullah SAW role model? Menjadi contoh teladan yang baik di dalam kehidupan sehari. Bahkan beliau Anas bin Malik bercerita sebagaimana beliau tidak pernah mempertanyakan kepada Anas, apa yang kau kerjakan, kenapa kamu mengerjakan ini, atau bukankah seharusnya kamu mengerjakan seperti ini. Itu Rasulullah nggak pernah mengucapkan seperti itu kepada Anas bin Malik. Kamu kenapa mengerjakan seperti ini? Nggak pernah mengucapkan seperti itu kepada Anas bin Malik, kepada pembantunya. Atau seharusnya seperti ini sendiri. Dalam artian beliau nggak pernah mengatur pembantunya. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik di kitab Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Bagaimana lembutnya Rasulullah SAW. Padahal beliau, Rasulullah SAW adalah seorang panglima yang ditakuti oleh prajuritnya. Beliau Rasulullah SAW bukan hanya seorang, walaupun panglima, akan tapi sangat lembut sekali ketika dalam rumah. Sangat baik hati sekali kepada istri dan anak beliau. Kemudian sahabat Anas bin Malik ini juga bercerita bahwasanya ketika para sahabat sedang berduduk di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang badui, ia kencing di dalam masjid. Seorang badui itu adalah seorang Arab yang badui, misalnya yang dia ketinggalan zaman, kalau sekarang istilahnya, dia nggak tahu adanya kamar mandi, nggak tahu, itu namanya badui. Ketika itu masuk ke dalam Madinah, Masjid Nabawi, dan tiba-tiba badui itu kencing di dalam masjid. Ketika itu, para sahabat ridwanullah alaihim langsung menghadik orang badui itu. Langsung hendak mengusirnya. Gimana? Itu para sahabat. Ketika melihat ada badui kencing ketika itu di Masjid Nabawi, langsung ingin mengusir orang badui itu agar pergi dari Masjid Nabawi. Akan tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu? Ketika itu mengatakan, janganlah kalian menghentikannya. Ketika itu badui udah kencing, sahabat ketika itu mau marahin, mau ini lagi kencing, ketika mau marahin, tapi Rasul jangan. Rasul jangan. Biarkan dia kencing di situ. Rasulullah SAW. Ketika itu pun para sahabat sendiko dawuh, sami'na wa ata'na ya Rasul. Akhirnya para sahabat nggak jadi memarahin badui itu dan mengusirnya, membiarkan si badui itu kencing hingga selesai. Kemudian setelah si badui itu menyelesaikan kencingnya, Rasul menasihatinya agar jangan kencing lagi di dalam masjid. Kemudian meminta sahabat mengambil seember air dan Rasulullah SAW pun menyiram bekas air kencing itu. Semulia itu Rasulullah SAW sampai ke orang badui. Kalau kita mungkin kalau ada orang tiba-tiba dia datang, wah pasti sudah marah sekali, seluruh apa yang di kebun binatang itu kita keluarkan semuanya mungkin. Tapi Rasulullah SAW sangat sabar sekali. Sampai seperti itu. Itu sampai orang yang badui, orang badui. Orang badui itu terkenal dengan orang-orang yang istilahnya dia orangnya nggak mau diatur, sulit diatur. Tapi beliau sabar ketika itu. Ada orang kencing, badui kencing, nggak langsung memarahi. Akhlaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Membiarkan saja, kemudian setelah selesai, langsung beliau sendiri yang menyiram kencing itu. Rasulullah SAW. Begitu sabarnya akhlak beliau. Kemudian para ulama mengatakan ketika menceritakan ini, Anas bin Malik ketika menceritakan ini, para ulama mengatakan ini adalah salah satu akhlak mulia, budi pekerti luhurnya Rasulullah SAW. Yang ditujukan walaupun kepada orang badui yang bukan siapa-siapa, orang yang nggak dikenal. Bahkan kalau ini adalah contoh, kalau sama orang cerdas nih, contohnya, kata ulama. Seandainya ketika itu para sahabat itu mengusir badui itu, pasti badui itu pasti akan kelilingi Madinah. Bahkan
Mungkin bisa jadi kencingnya tersebar di mana-mana. Tapi Rasulullah SAW cerdas banget ini. Rasulullah SAW. Makanya beliau memiliki sifat namanya fatur. Ketika itu dibiarkan orang kencing, kan air kencing itu nggak tersebar di mana-mana, bahkan setempat, bahkan lebih mudah menyiramnya. Maka Rasulullah SAW ketika ada terjadi seperti ini, beliau nggak langsung marah, tapi dengan yang dingin, dengan yang tenang. Ini adalah contoh budi pekerti, akhlaknya Rasulullah SAW yang sangat sabar sekali dan berpikir dengan cerdas. Maka kita sebagai umatnya seharusnya sudah selayaknya kita meneladani kesabaran beliau, tidak pernah marah. Ini adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah SAW itu dapat diketahui melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah dalam sejarah hidup beliau. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman. Dalam segala hal. Baik dalam keagamaan maupun dalam hal keduniaan. Meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban setiap muslim hingga tiba hari kiamat. Al-Imam Ibnul Qayyim, ini seorang ulama, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa akhlak mulia dibagi menjadi dalam dua klasifikasi. Pertama, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah akhlak mulia kepada para makhluknya. Akhlak mulia kepada Allah bermakna meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memungkinkan terjadi kesalahan. Sehingga kita perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala patut disyukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya, mendekat kepadanya, serta berusaha menelaah dan mengintrospeksi diri. Ini adalah akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak mau pernah minta ampunan, nggak mau pernah berdoa, ini termasuk akhlak yang tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Dia nggak mau minta ampunan, dia nggak mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu minta ampunan, mengintrospeksi diri, memohon ampunan, mendekat kepadanya dengan amal-amalan soleh. Kemudian akhlak mulia yang kedua adalah mulia kepada makhluk. Akhlak mulia kepada makhluk ini terangkum dalam dua hal. Yaitu yang pertama, banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan, serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Banyak mengulurkan tangan dalam artian banyak menolong sesama. Entah itu kepada sanak famili kita, entah itu kepada tetangga kita, entah itu kepada teman kita. Makanya ada pepatah mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwasanya lan usa'idanna akhi, saya lebih suka menolong temanku ya untuk menunaikan hajatnya, itu lebih aku sukai. Karena itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya, itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama bertahun-tahun. Bayangkan. Menolong teman itu Rasulullah mengatakan lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya Rabb. Makanya kata Rasulullah SAW juga bersabda, man yastati an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Sedikit apapun yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa membawa kita ke surga. Maka tingkatkan terus akhlak mulia kepada kita, akhlak mulia kita kepada makhluk, terutama untuk selalu mengulurkan tangan amal kebajikan, serta yang menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Inilah yang paling sulit kadang-kadang. Menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Makanya lisan ini, ya, lidah ini sangat kecil, tapi membuat banyak orang tergelincir ke neraka. Makanya dalam pepatah mahfudzat mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu dalam menjaga lisannya.
Kita harus benar-benar menjaga perkataan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, akhlak kita, benar-benar kita harus jaga. Kemudian kedua, hal ini dimudahkan dilakukan jika memiliki 5 syarat. Ini yang tadi, yang akhlak yang itu banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan, serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan selain ini. Nah, kedua hal ini mudah dilakukan jika memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah ilmu. Nah, dengan menuntut ilmu seperti ini, Bapak-Bapak Ibu semuanya, ini membuat kita semakin mudah beramal. Kalau kita nggak mau ngaji, nggak mau ikut majelis ilmu, majelis taklim, dari mana kita mau mengamalkan kebaikan? Maka datangilah majelis ilmu, datangilah pengajian-pengajian yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat penting sekali. Seseorang itu harus disiram rohaninya juga. Ya, hatinya itu perlu banyak disirami, yaitu dengan mendengar majelis ilmu, mengikuti majelis ta'lim seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya orang ya, ketika dia bisa mendatangi majelis ilmu seperti Bapak-bapak Ibu semuanya ini. Berarti ini adalah taufik min Allah. Ya, tidak ada yang menggerakkan hati Bapak-Bapak Ibu semuanya untuk datang majelis ilmu ini adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan Bapak-Bapak Ibu semuanya dengan ilmu. Kemudian syarat yang kedua adalah kemurahan hati. Kita harus murah hatinya. Kemurahan hati. Ya. Kemurahan hati ini akan dimiliki oleh seseorang ketika dia selalu melatih dirinya untuk memberikan kepada sesama, ringan tangan, memberikan apapun yang dia miliki, berbagi. Itu hatinya sangat murah. Kemurahan hati. Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar itu adalah sesuatu yang sulit, ya, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Dan ujiannya kadang-kadang datangnya secara tiba-tiba, kesabaran itu. Dan sekolahnya sepanjang hidup. Ya, mungkin yang sekelas Profesor Isi pun masih diuji dengan sabar ini. Karena sabar ini seumur hidup sekolahnya. Dan ujiannya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba. Maka kita ya, sebagai orang yang beriman harus benar-benar sabar. Kesabaran kita akan diuji oleh Allah kapanpun. Ketika kita sakit, kita diuji juga kesabaran kita. Apakah kita tiba-tiba langsung down, nggak mau beribadah sama Allah, seudon sama Allah? Itu kan kesabaran yang diuji. Ketika kita ditimpa musibah, itu kesabaran yang diuji. Maka orang yang beriman adalah yang memiliki kesabaran yang tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Kesabaran. Kemudian yang selanjutnya ilmu, kemurahan hati, kesabaran. Kemudian selanjutnya adalah kesegaran jasmani. Ya. Jasmani kita harus kita segarkan. Dalam artian adalah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terletak di badan yang sehat. Maka kita kalau ingin benar-benar akhlak kita selalu baik dan hidup kita sehat, itu kita harus menjalani kehidupan yang sehat juga. Agar jasmani kita juga baik. Karena tanpa jasmani yang baik, kita nggak akan bisa melaksanakan akhlak mulia, tidak akan bisa melaksanakan amal kebajikan. Ya. Maka benar-benar, apalagi Bapak-Bapak Ibu semuanya sekarang sudah mungkin umurnya sudah 40 ke atas, itu adalah sudah harus benar-benar menjaga kestabilan badannya, menjaga kesehatan tubuhnya, jasmani. Sangat penting sekali. Bahkan Islam ini adalah menganjurkan untuk orang-orang yang beriman itu adalah menjaga badannya. Menjaga jasmaninya. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman yang benar tentang Islam. Nah, dengan apa kita mengetahui pemahaman yang benar tentang Islam ini? Dengan kita belajar seperti ini. Ya, kita akan tahu, oh ternyata Islam itu sangat rahmat. Islam itu sangat ya Rob. Maka selain sifat-sifat Rasulullah SAW atau akhlak-akhlak beliau yang mungkin Bapak Ibu semuanya mengetahui kayak seperti siddiq, fatonah, amanah, tabligh, ada sifat-sifat lain yang selain itu.
Dikisahkan dalam Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya beliau itu adalah seorang yang pemalu. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, al-haya'u minal iman. Bahwasanya rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu adalah tempatnya di surga. Sifat pemalu adalah sifat yang mendorong seseorang untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan menghalinya untuk mengambil hak orang lain. Ya. Maka sifat pemalu ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selain pemalu, beliau adalah juga menjaga amanah, memenuhi janji dan jujur. Ini yang termasuk as-siddiq, amanah itu menjaga amanah. Itu adalah salah satu sifat beliau. Makanya beliau Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah. Tidak beriman, la amanata liman la imana lah. La imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah. Maka tolak ukur iman seseorang itu juga dilihat dari amanahnya. Apakah dia benar-benar menjaga amanah apa enggak? Amanah yang disampaikan, yang dibebankan kepada orang tersebut, apakah dia benar-benar menjaganya atau enggak? Maka tolak ukur berimannya seorang, kata Rasulullah, adalah ketika diberikan amanah. Dan tidak beragama, kata Rasulullah, wala dina liman la amanata lahu. Tidak memenuhi janji. Ya. Kemudian selain beliau itu menjaga amanah, memenuhi janji, kemudian jujur, Rasulullah SAW itu juga seorang yang pemaaf dan tawadhu. Seorang yang pemaaf dan tawadhu. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya harta tidaklah berkurang karena disedekahkan, dan orang yang pemaaf akan semakin dimuliakan oleh Allah. Orang yang pemaaf akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya orang pemaaf ini orang yang sangat legowo sekali. Nggak pernah ketika ada orang yang ingin mencelakakannya dia ngasih maaf. Makanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang pemaaf itu akan semakin dimuliakan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Dan orang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu ada dia merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, dia nggak terlalu sombong. Tawadhu, rendah hati, adalah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Beliau walaupun ya sudah dijamin surga, ya, tapi beliau tetap beribadah, bahkan sampai kakinya itu bengkak-bengkak karena bekas tahajud. Beliau sangat tahajud. Ya. Maka benarlah bahwasanya Rasulullah itu sangat tawadhu sekali, walaupun sudah berilmu, sudah menjadi pemimpin, tapi beliau sangat sederhana sekali. Bapak Ibu semuanya. Dikisahkan di dalam Asy-Syamil Al-Muhammadiyah bahwasanya pernah ya di rumahnya Rasulullah SAW itu ya itu sangat sederhana Rasul, sangat zuhudnya. Beliau itu nggak mau bermewah-mewah. Selama 3 hari di rumah beliau tidak ada makan apapun kecuali kurma dan air. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga, akan tadi hidupnya sangat zuhud sekali. Ya Rob. Makanannya dalam 3 hari itu nggak ada makan apa-apa. Hanya tamar wal ma, air dan kurma. Bahkan para sahabat ketika itu pernah menangis melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas pelepah kurma, dan pelepah kurma itu ngecap di badannya. Ya Rasulullah. Orang-orang Persia sana, pemimpin Persia sana, mereka tidur di atas permadani, di atas kasur yang indah, yang nikmat. Sedangkan engkau pemimpin umat ini tidur di atas pelepah kurma. Begitu tawaduknya Rasulullah SAW. Bandingkan dengan kita sekarang, ya Rob. Segala kenikmatan kita dapat, ya Rob. Nggak pernah mungkin kita dapati dalam rumah kita hanya ada air atau kurma. Rasulullah SAW sangat sederhana sekali, sangat tawadhu, sangat rendah hati. Kemudian selain beliau tawadhu, rendah hati, beliau adalah seorang yang dermawan, murah hati, dan rela berkorban dan lapang dada. Beliau kenapa dikatakan dermawan? Beliau sangat dermawan sekali. Sangat mencintai anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim dipanggil. Bahkan ketika beliau mempunyai makanan, beliau memberikan makanan itu kepada tetangga beliau.
Bahkan ketika beliau menikah dengan Sofiyah, ketika itu beliau menyembelih kambing, dia dibagikan kepada sekeliling beliau, kepada tetangga dan keluarga beliau. Makanya Rasulullah SAW itu walaupun kaya, hartanya banyak, akan tetapi ketika mati habis semuanya. Subhanallah. Disediakan semuanya. Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, orang yang paling dermawan. Apalagi beliau ketika di bulan Ramadan itu sangat dermawan sekali. Ketika di bulan Ramadan beliau sangat dermawan sekali, sangat murah hati sekali. Sangat mencintai orang-orang miskin, sangat mencintai anak-anak yatim. Ya. Enggak, kita sudah selayaknya menjadi orang yang dermawan, semampu kita. Selama kita diamanahkan Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, maka kita sedekahkan harta yang diamanahkan ini kepada fisabilillah, jalan yang diri Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini adalah beberapa sifat-sifat yang di lain 4 itu. Yang terakhir adalah sifat beliau adalah lemah lembut dan penyayang dan penyabar. Beliau adalah sangat-sangat mempunyai sifat lemah lembut dan penyayang. Bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai sikap lemah lembut. Dia memberi kepada sikap ini sesuatu yang tidak dia berikan kepada kekerasan. Jadi Rasulullah SAW itu sangat lemah lembut. Seperti tadi kisahnya Badui tadi. Kalau Allah Rasulullah SAW itu mempunyai sifat yang bengis, tidak. Bahkan kisahnya beliau ketika di Taif, kisah beliau ketika dilempari batu, dilempari oleh kafir Quraisy ketika itu, beliau SAW sabar sekali. Enggak melawan, enggak membantah, enggak. Sampai pelipis beliau itu berdarah, sampai giginya itu copot berdarah. Ya Rabb. Tapi beliau sabar. Enggak melawan, enggak mencaci maki, enggak. Malah ketika itu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum. Bahkan ketika itu malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung Taif ketika itu berkata, wahai Muhammad, seandainya engkau bilang engkau marah kepada kaummu, pasti saja kami akan lempari, akan kami kenakan gunung ini kepada kaummu. Tapi Rasulullah enggak. Begitu sabarnya Rasulullah SAW kepada kaumnya ketika itu, lemah lembut sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kisah yang menakjubkan hati, yang membuat mungkin kita semakin beriman kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW itu sangat merindukan kepada ikhwan, kepada kaumnya. Bahkan dulu ketika itu di suatu majelis Rasulullah SAW berkata, saya sekarang sangat rindu kepada ikhwan, kepada saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku adalah saudara-saudaramu? Lah, bukan. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka, orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi beriman kepadaku. Kitalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW sejak 13-14 abad yang lalu. Tapi pernahkah kita selalu merindukan Rasulullah SAW? Sudah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sejak 13 abad yang lalu Rasulullah SAW merindukan kita. Maka sudah selayaknya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, banyak menteladani sifat-sifat beliau dan mengaplikasikan segala sifat-sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau apabila ada salah, itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang sangat bermakna, ya, sangat menggugah hati. Baik, dipersilahkan para hadirin untuk bertanya jawab, ya. Ada waktu untuk bertanya kepada Ustadz apapun yang akan ditanyakan terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, kalau ada yang mau tanya bisa raise hand dengan virtual atau bisa menyalakan langsung mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Badrun. Terima kasih Bu Isi. Ustadz, contoh teladan Nabi Muhammad sungguh sulit untuk kita ikuti secara keseluruhan, ya Ustadz. Bahkan pada sahabatnya pun
demikian. Kemudian kalau dalam kehidupan ini Ustaz, ada beberapa watak manusia yang memang bawaannya kadang tidak bisa lembut Ustaz. Kemudian tapi memiliki suatu tujuan yang sama Ustaz. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana ya Ustaz? Karena kita kan apa ya, namanya watak itu kadang-kadang itu memang sulit nih. Padahal Nabi saja sudah memberikan contoh yang demikian indahnya akhlak itu. Dan dalam hal tertentu kadang-kadang kita juga nggak sabar nih Ustaz. Nggih. Sabar karena situasi yang menurut hati kita itu sudah demikian menggemaskan atau gimana. Intinya begitu Ustaz. Nyuwun pencerahan, monggo matur suwun sebelumnya. Nggih, sami-sami Bu Hanun ya tadi. Bu Banun. Bu Banun, semoga Allah memuliakan Bu Banun sekeluarga. Jadi memang kata Bu Banun gitu, memang ada sebagian orang yang wataknya keras, mungkin itu udah bawaan ya. Mungkin orang-orang yang dengan watak keras itu orang-orang yang Sumatera ataupun Sulawesi yang mungkin wataknya keras gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin kalau kita marah, kita nggak bisa terkendali itu. Padahal itulah sudah dicontohkan oleh yang tadi kita bahas oleh Rasulullah SAW. Memang watak ini adalah memang bawaan dari mungkin ada yang bilang adalah bawaan dari lahir ataupun dari sejak kecil memang. Akan tetapi sekelas kita contoh ya, kita melihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang wataknya keras juga dan orang Arab lagi. Tapi ketika mengenal Islam, ketika belajar Al-Qur'an, itu beliau sangat lembut. Nah, berarti mungkin Ibu Banun mungkin bisa kita rubah watak orang yang keras itu adalah dengan mempelajari sifat-sifat sahabat, mempelajari sifat-sifat Rasulullah, kemudian mempelajari Al-Qur'an itu biar dia semakin ternyata Rasulullah itu lembut ya. Ternyata perangainya itu sangat seperti ini. Nah, mungkin yang itu dulunya watak dia akan kembali iya berarti saya itu terlalu seperti ini. Maka tolak ukur itu adalah dengan kita sama-sama mempelajari bagaimana akhlak beliau agar kita watak-watak mungkin yang keras itu semakin melembut. Sekelas Umar bin Khattab itu itu orang paling kerasnya orang Arab ya. Orang Arab itu saya lihat yang saya sendiri pernah tinggal di Arab itu wataknya lebih keras daripada orang Indonesia. Sekeras-kerasnya Indonesia itu masih kalah sama orang Arab sebenarnya. Tapi bisa lembut ketika dia mengenal Rasulullah SAW. Ketika dia mengenal, mungkin bisa jadi dia belum menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Ketika dia menjadikan pasti, dan kami pun mendapati orang-orang Sulawesi atau orang Sumatera yang dia wataknya keras, ketika mengenal Rasulullah SAW, ketika dia belajar Al-Quran, kita mengenal Sunnah, dia semakin lembut. Perangainya enggak yang dulunya seperti itu, tapi semakin lembut ya Rob. Mungkin itu yang bisa kami nasihatkan ya Bu Banun untuk ketika ada orang yang wataknya keras mungkin agar mempelajari bagaimana sifat-sifat Rasulullah ya dengan sedikit demi sedikit step by step tentunya dan tidak langsung gitu. Karena ini adalah watak itu sudah menjadi sifat yang mungkin agak sulit dirubah tapi dengan pertolongan Allah SWT terutama dengan minta Allah SWT agar dirubah segala sifatnya insya Allah dia akan berubah sedikit demi sedikit. Apalagi kalau tadi yang kemudian yang selanjutnya ketika kita marah itu gimana saja mungkin bawaannya kita pengen apalagi mungkin ibu-ibu semuanya itu adalah seorang dosen ya ketika melihat mahasiswinya atau mahasiswanya itu menjengkelkan kadang-kadang kita nggak kuat gitu ya kadang-kadang itu seperti itu ya. Saya sama juga seperti seorang guru sama juga seperti seorang ustadz itu ketika melihat santri yang mungkin menjengkelkan kadang-kadang atau santrinya itu kok nggak melakukan pekerjaan atau PR kadang-kadang kita pengennya bawaannya marah ya gitu. Itu memang syaitan ketika itu datang memang. Kita itu manas-manas sih ketika itu ya pasti ingin melumpahkan gitu ya. Akan tetapi perlu diingat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya ketika kita mau marah itu betul-betul harus ingat betul bahwasanya marah itu adalah al-ghadab minasyaiton datangnya dari setan. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab. Jangan sampai kita marah, jangan sampai marah. Walakal jannah. Karena apa balasannya? Surga. Kalaulah balasannya cuman iPhone 13 ya nggak mungkin orang-orang itu mungkin mudah ya. Maka yang menahan amarah itu kan balasannya kan surga bukan iPhone 13. Kalau iPhone 13 kan orang akan cepat marah gitu. Ya mungkin kalau ketika mau marah itu benar-benar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awud kemudian wudu.
Kalau nggak bisa wudhu ya, kalau nggak berdiri, kalau berdiri masih pengen marah wudhu. Kalau masih ketika berdiri pengen marah tidur ataupun seperti itu, agar dia bergerak gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bu Banun. Terima Iya, kasih. Ustaz. Iya. Sedikit Baik. lagi nih Ustaz. Dia mau Bu Banun. Wah, seandainya kita bisa belajar seperti itu, alangkah indahnya nggih Ustaz. Tetapi dalam kehidupan ini kadang-kadang kan begini Ustaz. Ada hal-hal yang hanya dengan perjuangan yang keras, sikap yang keras itu bisa tercapai karena lingkungan. Lingkungan yang memang keras nih Ustaz. Ya, masalahnya kan begini. Kalau lingkungannya ketika zaman Nabi ya memang lingkungannya keras banget nggih Ustaz nggih. Pada saat itu jahiliyah banget. Tapi alhamdulillah Nabi bisa melaluinya ya. Tapi di zaman seperti ini jauh dari Nabi nih. Rasanya aduh, ada enggak ya Ustadz? Apakah bisa dikatakan kalau ada orang yang muslim yang kita anggap dia sudah belajar agama, tetapi dia tidak bisa sabar, nah itu berarti dia belum kafah belajarnya atau gimana nggih Ustadz niku nggih? Karena kan orang itu melihat luarnya nggih Ustadz nggih. Orang itu melihat luarnya. Bahwa apakah karena gini kadang-kadang tuh begini, aku marah karena aku benar. Dan aku harus menegakkan kebenaran itu. Alibi ini kadang-kadang membuat pembenaran dari apa yang dilakukan. Nah, sehingga kadangkala uswah kita sudah memberikan contoh seperti itu. Jawabannya bagaimana, Ustaz? Itu kan zaman Nabi, sekarang nggak ada. Nah ini Ustaz, ini godaan setan juga nih Ustaz. Itulah yang sering saya hadapi di lingkungan saya, barangkali saya juga pernah kebromot gitu. Tapi kalau dengan mahasiswa insya Allah saya tidak pernah marah karena bukan anak saya. Masya Allah. Terima Terus, kasih. Terima kasih Bu Banu. Ya betul, memang kata Bu Banu memang ada sebagian mungkin yang lingkungan yang dimana orang-orang itu mungkin wataknya agak keras gitu kan. Padahal kita kata Bu Banun itu tadi bagaimana saat yang kita sekarang sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW menemukan orang yang Islam, orang mukmin, kok dia kok masih marah gitu, apakah nggak sabar atau apa? Apakah itu masalahnya di mana gitu? Ya. Dan orang yang beriman itu cerminannya adalah akhlaknya, betul. Inna khiyarakum ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah, sehingga orang yang paling baik di antara kalian adalah ahsanuhum, orang yang paling baik akhlaknya. Maka orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu adalah tolak ukurnya adalah perilakunya. Ya, perilakunya. Karena mungkin bisa kita dapati orang-orang ya yang dia belajar agama tapi ketika berakhlak itu kurang. Mungkin bisa jadi dia niat belajarnya bukan karena Allah. Niat belajarnya biar dikatakan dia alim, dia pinter. Makanya ilmunya nggak berkah. Makanya kan Rasulullah SAW itu juga selalu minta doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Arti ilmu manfaat itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Ya, bisa jadi orang itu dia belajar agama, tapi ya itu ilmunya ya belum manfaat. Makanya belum tercermin dalam akhlaknya. Ya, makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW la yu'min tidak beriman di antara orang sekalian, dia beriman. Artinya tidak beriman, dia adalah beriman dengan iman yang sempurna. Mungkin orang-orang yang seperti itu yang belum mencintai kemudian akhlaknya masih buruk itu imannya belum sempurna dan dia benar-benar belum mengaplikasikan Islam secara kafah, secara totalitas. Jadi dia hanya belajar materi tanpa application, tanpa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Ya, nah, mungkin kita bisa mendakwahkan atau bersabar ketika ada orang yang seperti itu, mungkin dia wataknya keras, katanya orang belajar agama tapi kok masih wataknya keras. Nah, mungkin Bu Banun bisa lebih ekstra Bu ya. Ya ini karena ini juga ujian buat Bu Banun ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Bagaimana menghadapinya itu adalah juga ujian. Semoga Allah kuatkan Bu Banun sekeluarga ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu Bu, yang agak wataknya keras tapi katanya ya sudah belajar agama. Insya Allah Ustaz. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Banun atas pertanyaannya dan terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya diberi kesempatan kepada yang lain, monggo yang mau bertanya. Silahkan memberi tanda.
Ada yang bertanya? Kalau sambil menunggu yang lain yang mau bertanya, saya bertanya dulu ya Ustadz. Ustadz, pengalaman kemarin ketika saya menghadapi maut ya Ustadz, saya menangis ketika saya bersahadat, ketika saya sholat dalam kondisi najis karena saya tidak bisa berwudu karena jadwalnya perawat yang ber-APD itu belum jadwalnya gitu. Jadi saya sering harus sholat dalam najis gitu ya. Dan ketika saya menangis sama Allah itu sampai saya bergetar itu adalah ketika saya bersahadat di dalam sholat saya, Ustadz. Karena ketika di saat-saat saya lemah dan seperti menghadapi maut gitu, seperti ketakutan kalau dicabut nyawa, padahal merasa amalan itu belum cukup untuk menghadap Allah gitu ya Ustadz. Ketika sangat ketakutan dan sangat berharap kasih sayang Allah itu, saya menangisnya di sahadat saya. Karena saya bermuhasabah, saya merefleksi diri bahwa saya mengucapkan syahadat, saya mengakui bahwa Allah itu Tuhan saya. Saya mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah saya. Tapi lalu saya menangis. Apakah benar selama ini saya sudah betul-betul menuhankan Allah, tidak menuhankan yang lain-lain? Apakah benar ketika ada panggilan sholat, saya langsung bergegas sholat dan tidak terlarut dalam pekerjaan dan mengutamakan pekerjaan? Itu semua tuh berkecamuk dalam pikiran saya sambil saya menangis, Ustadz. Kemudian, apakah benar saya sudah menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan saya? Apakah saya sudah menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang dicontohkan Rasul? Apakah saya sudah meneladani akhlaknya Rasulullah gitu? Nah, itu yang membuat saya menangis, Ustadz. Tapi itu dalam kondisi lemah ya. Ketika saya dalam kondisi sehat, ya ini mungkin banyak godaan-godaan setannya lagi gitu Ustadz. Jadi bagaimana ya agar kita tetap istiqomah, tetap selalu dalam hidayah Allah untuk selalu kita benar-benar memenuhi janji syahadat kita gitu. Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Isi. Semoga Allah memuliakan Profesor Isi keluarga. Ya, ini tips-tips cara kita biar selalu ingat tentang agar kita selalu beramal dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang kalau kita mungkin keadaan lemah, kadang-kadang ataupun keadaan kita dalam himpitan sakit, kadang-kadang kita malah baru ingat atau baru ingat yang lain. Tapi kalau kita keadaan sehat, bahkan kalau kita dalam keadaan senang, kadang-kadang kita lupa gitu. Nah, itulah yang namanya iman, Bu. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu yazid, dia bertambah, dan juga kadang-kadang yanqus. Kadang-kadang dia berkurang. Ya, bagaimana tipsnya agar kita ketika iman, tandanya kan kalau kita lagi sehat kemudian kita lupa, berarti iman kita lagi artinya yanqus, berkurang, betul apa enggak? Kalau kita dalam sakit malah iman kita semakin bertambah, seakan kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dalam senang, seakan kan ya Allah, kok lupa ya saya dengan Allah, dengan Rasulullah. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu atau keimanan kita kepada Allah dan Rasul itu ya bertambah dengan ketaatan. Jadi Bu Isi berarti harus selalu ya memperbanyak ketaatan amal soleh, dalam artian karena amal soleh ini yang selalu mengingatkan kita agar kita selalu beriman kepada Allah, agar kita mendeklarasikan, mengaplikasikan selalu syahadat kita ya dengan bitoah, dengan amalan-amalan soleh. Karena amalan soleh ini yang selalu mengingatkan kita, oh iya kita akan kembali sama Allah, oh iya Rasul adalah suri tauladan kita, oh iya. Kalau kita semakin mungkin tergelamang dengan dunia, dengan maksiat apalagi, pasti kita semakin lupa dengan Allah, semakin lupa menjauh dengan Rasulullah SAW. Tapi memang wajar seorang itu ketika dia naik turun itu. Tapi bagaimana kita ketika down itu, atau kita iman kita berkurang, ketika kita lupa dengan Allah, dengan Rasul itu, bagaimana cara kita? Nah, itu dengan amal soleh, barengi dengan amal soleh terus. Contohnya ketika itu lagi, wah kok akan-akan kok sehat ini kok lupa ya, baca Quran. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Puasa, apalagi membuka Al-Quran, memperdalami maknanya, mentadabburi, membaca sirah Rasulullah SAW, sirah sahabat, itu bisa menambah iman. Nah, maka para salaf itu ketika dulu, kalau para salaf itu ketika imannya lagi down, mereka sampai khalwah itu menyendiri benar-benar seakan-akan hanya ada dia dengan Allah, meminta ampunan segala dosa-dosanya. Maka ketika memang merasa diri ini jauh, maka segera khalwah atau istilahnya off dulu segala duniawi, mendekatkan diri hanya kepada Allah, membaca materi Al-Quran, membaca sirah. Nah,
ketika kita membaca sirah-sirah atau cerita-ceritanya ulama-ulama zaman dulu atau sahabat itu semakin menambah iman. Nah, orang ketika seperti itu, kalau kita dalam keadaan, kalau biasanya kalau dalam keadaan lagi down, lagi istilahnya imannya berkurang, saya langsung membaca kisah-kisah sahabat, kisahnya keluarga Ammar bin Yasir, terus wah banyak sekali. Nanti iman kita akan ya, semakin bertambah itu. Mungkin dengan selain itu dengan amal soleh juga membaca kitab-kitab atau cerita-cerita sahabat-sahabat dulu, bagaimana mereka beriman, bagaimana ketika mereka dicoba dengan segala apapun itu, ya itu mungkin yang bisa menambah kita semakin beriman lagi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan yang akan bertanya. Siapa ini ada di sini? Monggo Pak Rojai kalau mau bertanya. Bu Rati. Siapa yang mau bertanya, monggo? Saya, Prof. Oh, monggo Bu Rini. Monggo Ya, Bu Rini dari oke. Bandung, dari UPI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Visi. Ini sebenarnya saya dari Belanda, Prof. Saya sedang di Belanda ini. Oh ya ampun, jam berapa sekarang ini Bu? Jam 12 siang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung di sini dan banyak masukan untuk saya sendiri. Meneladani semua sifat Rasul itu memang perlu ya, tapi untuk konteks saya khususnya zaman sekarang yang tinggal di metropolitan dengan kompleksitasan yang luar biasa, saya pikir mungkin bisa mendekati gitu ya, enggak se-ideal yang dilakukan Rasul, tapi mendekati. Misalnya kalau saya sebagai dosen melihat anak-anak zaman sekarang itu dengan kelembutan, dengan contoh yang baik, dengan kesabaran, kadang-kadang malah dimanfaatkan semaunya oleh mahasiswa. Jadi saya kadang-kadang berperan sebagai antagonis yang berpura-pura sebagai orang yang benar-benar disiplin, tegas dan gini. Jadi mahasiswa itu juga ada usaha gitu, karena sebenarnya itu adalah satu pertanggungan jawab saya ke Allah, yang kedua adalah masalah gaya mendidik, sehingga mereka akan menjadi manusia yang memiliki budi pekerti. Pertanyaan saya adalah apakah cara saya tersebut itu tapi masih wajar meskipun saya sedikit menekan mahasiswa supaya ada target yang lebih realistis gitu, tetapi saya tetap dengan kelembutan gitu. Pertanyaan saya adalah apakah cara saya ini sedikit menyimpang dengan suri teladan Rasul, dan yang terakhir tips saya untuk meneladani Rasul menurut saya adalah dari motivasi kita sendiri, tidak berharap pujian manusia yang membuat kita capek, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita hopeless dan sebagainya. Menurut saya adalah meneladani sifat Rasul, karena lillahi ta'ala insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan ikhlas dan menambah ibadah dan amal dan serta sikap Islami yang baik, itu yang saya rasakan. Jadi saya tidak peduli apa kata orang, tetapi saya yakin ini benar dan saya lakukan insya Allah barokah. Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Terima kasih Bu Rini. Semoga Allah memuliakan Bu Rini sekeluarga. Itu sangat bagus sekali. Tadi kata Bu Rini agar kita tidak terlalu berharap dengan pujian manusia atau ridhon nas. Ghayatun, kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mengharap pujian manusia itu adalah suatu hal yang mustahil. Apalagi untuk mengharap pujian manusia. Wa ghayat wa ridhon nas wa ridhallah ghayatun la tudrak. Bahkan mencari ridhonya Allah adalah sesuatu yang harus kita capai terus, ya. Itu sangat betul sekali dengan kita mengaplikasikan sedikit, walaupun sedikit-sedikit sifat Rasulullah kita aplikasikan sedikit-sedikit hanya karena lillahi ta'ala, itu lebih baik, betul. Dan kita mengharapkan
ridho manusia atau tidak mengharapkan pujian manusia, itu lebih baik. Terima kasih Bu Rini. Kemudian apakah segala hal yang Bu Rini lakukan untuk mahasiswa itu, apakah istilahnya menjauhi atau tidak meneladani Rasulullah SAW, atau istilahnya Bu Rini dalam kemahasiswa agak tegas sedikit, agak ini, insya Allah itu adalah nggak menyeleweng atau tetap meneladani Rasulullah SAW, jadi tidak keluar dari istilahnya qudwatun hasanah kepada Rasulullah SAW. Karena apalagi sekarang seorang murid itu memang perlu kita beri ketegasan. Dalam artian ketegasan ini bukan karena kita memang marah, bukan. Karena seorang pendidik itu mempunyai cara. Dan ini adalah salah satu caranya yang Bu Rini ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Insya Allah ini tidak menyeleweng, dan insya Allah ini juga baik buat mahasiswa dalam masih koridor syariat, dan insya Allah masih boleh Bu Rini. Selama itu karena untuk kebaikan. Karena niatnya kan Bu Rini tegas karena untuk kebaikan mahasiswa. Bukan memang sengaja terkhusus marah, itu bukan. Tapi memang ini dalam rangka mendidik mahasiswa untuk lebih baik. Insya Allah masih boleh Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Ustadz atas Ya, sarannya. Terima kasih. Sama-sama Bu Rini. Bu Rini. Terima kasih Ustadz, dan itu juga yang ditanyakan Bu Rini mewakili saya juga ya. Terima kasih. Kadang-kadang saya sama mahasiswa juga galak juga. Saya dulu mahasiswanya Bu Isi, jadi saya bercermin dari Ibu. Pertama saya jujur agak takut sama Ibu, kok kesannya tegas, menyulitkan. Ternyata setelah saya ikutin happy ending juga gitu. Terima kasih Prof Isi, ya, role model saya. Iya, terima kasih sekali. Baik Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya waktu mungkin 5-20 menit, monggo. Mbak Hairunisa, ada pertanyaan? Ibu Sofia? Bu Sofia tadi sudah pamit. Nggak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz. Alhamdulillah semua ya. Saya mau terima kasih banyak Pak Ibu Prof Isi ya, yang sudah mengundang. Beberapa kali saya berusaha sekali, tapi begitulah banyak tugas yang kampus. Pak Ustadz yang saya hormati dan semuanya, Bapak Dosen, salam kenal ya. Manado saya sudah masuk maghrib, ya. Alhamdulillah sudah. Manado kan 1 jam ya Pak Ustadz. Saya juga Pak Ustadz sama dengan Bu Rini ya, Bu Banun tadi ya, karena memang kita seorang guru ya, dosen. Jadi saya memang Pak Ustadz dengan mengikuti ini, meneladani Rasulullah, saya berusaha memisahkan marah dan disiplin, begitu ya Bu Rini. Antara marah dan disiplin, kadang-kadang ini mahasiswanya bikin tugas, tidak menyetor tugas tepat waktu, sehingga waktunya molor. Kemudian ada juga saya membimbing ini mahasiswa yang sudah di ujung tahun, angkatan 2014 kan, kalau dia tidak selesai Desember ini, drop out ini, aduh, saya sudah lari kencang, terus dia masih akan kelakuan kan Pak Ustadz. Tapi saya, astagfirullahaladzim, ini disiplin bukan marah, ya Allah, saya bukan marah. Saya berusaha tidak marah, itu seperti Pak Ustadz tadi ini. Pengalaman saya, testimoni itu ya Pak Ustadz juga. Saya berusaha sekali tidak marah, tapi selalu saya posisikan, saya akan seperti ibunya, apalagi kalau dia kos dari jauh-jauh kan saya harus memposisikan sebagai ibunya, begitu ya Allah yang Maha Tahu. Ya, makasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia. Terima kasih Bu Sofia sekeluarga. Jadi permasalahan kita para dosen sama Ustadz. Ingin meneladani Rasulullah dengan sabar, tapi di sisi lain kita dihadapkan pada persoalan harus mendisiplinkan mahasiswa untuk memenuhi semua yang diharapkan gitu ya. Jadi ini kita kayak ada tarik-narik nih, pingin sabar kayak Rasulullah, tapi kok secara karakter kita memang bukan orang sabar, atau mungkin secara disiplin untuk mahasiswa, kok kalau nggak didisiplin dia nggak akan bergerak gitu misalnya. Nah ini gimana Ustaz?
Memang ya Bu ya. Ya. Memang ya itu kita harus membedakan memang antara benar-benar disiplin mana yang marah gitu kan. Intinya kan ibu-ibu semuanya para dosen ini kan bukan karena sengaja marah gitu. Intinya kan niatnya untuk baik gitu, untuk ngajari mereka biar semakin lebih baik gitu. Apalagi kalau intinya kan mereka kita ibu seperti ibu membimbing mahasiswa agar cepat tesisnya ataupun skripsinya itu kan mempercepat mereka. Dalam artian ini ada disiplin, bukan artian marah secara asli benar-benar marah kepada mereka. Bukan. Marah kita artinya walaupun marah adalah dalam kebaikan, agar dia cepat, agar dia lebih baik. Dan insya Allah itu tidak termasuk yang marah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Ustadz, baik ada lagi yang bertanya, monggo silahkan. Boleh angkat tangan dengan raise hand yang virtual atau bisa juga langsung di-on-kan mikrofonnya. Bu Ani, ada pertanyaan? Bu Ani Siti Martiani atau mahasiswa S3 nih? Kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin diringkas atau direview dan mungkin ditutup dengan doa, Ustaz. Allah kita sama-sama berdoa sama Allah SWT, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sama-sama doa semoga apa yang dalam menuntut ilmu kali ini menjadi ibadah dan diri Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan hati kita, benar-benar niat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal 'azal ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمدلله رب العالمين. Taqabbalallahu. Terima kasih Profesor Isi, Pak Rifki yang sudah menjalankan kajian ini. Jazakallah. Ustaz, sebelum isi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf hanya menyimak saja. Kalau Jair, terima kasih Bu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau link. Matur suwun Ya. Prof. Isi. Ya, Nah, terima kasih sama-sama. Pak Rifki, Bulan semangat. depan. Nggih, Prof. Bulan depan ada Assalamualaikum. pengajian lagi dengan tema yang lain. Monggo nanti saya Amin, amin. Nggih, matur suwun. Amin. Ditunggu Yo, Bu matur Isi, sehat suwun. selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.